adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur karena Tuhan Yesus masih izinin kita untuk beribadah. Walaupun kita ibadahnya masih via online, tapi tetap kita mau bersyukur buat Tuhan karena Tuhan masih kasih teknologi buat kita biar walaupun masih ada pandemi COVID, kita masih tetap bisa ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu kita tanggal 2 Agustus ini, kakak persilahkan adik-adik untuk bersatu teduh secara pribadi. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Dengan bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu. Hendaklah kamu puji, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang ramani. Engkau besar termulia. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau boleh memberkati kami, Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati nafas hidup-Mu Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau mau tuntun kami, Tuhan. Engkau mau sertakan hati kami. Biarlah kami boleh menaruh seluruh hati dan pikiran kami dalam ibadah-Mu, ya Tuhan. Engkau mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan bernyanyi lagu Tuhan Ajarkanlah Kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Kusahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Kita masuk dalam pembacaan firman. Firman hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk pimpinan-Mu selama ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau berkati kami, Engkau mau siapkan hati kami Tuhan. Engkau mau berikan hikmat pengertian-Mu ya Bapa, agar apa yang kami boleh baca, apa yang kami boleh dengar pada hari ini, itu semua seturut dengan kehendak-Mu, terlebih kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan, Engkau mau berkati hamba-Mu dalam membacakan firman ini, dalam memberikan firman ini ya Bapa. Biarlah firman yang boleh hamba-Mu ini bawakan, itu semua bahannya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kakak akan bacakan ayatnya, Ulangan pasal 9, ayat 1 sampai dengan 6. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan.
Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Oke, jadi saat itu di Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini menceritakan tentang bangsa Israel ketika mereka mau menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau misalkan adik-adik masih ingat ceritanya tentang 12 pengintai, jadi ini udah selang berpuluh tahun setelah kejadian itu. Jadi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu mereka sudah masuk ke generasi baru. Jadi generasi-generasi yang keluar dari bangsa Israel itu udah lama meninggal. Nah, ini udah generasi yang baru yang untuk masuk ke di tanah Kanaan ini. Nah, kalau misalkan adik-adik tahu, ada 12 pengintai. 10 orang itu kayak menolak untuk masuk tanah Kanaan, sedangkan 2 orang lagi yakin untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. 2 orang lagi siapa? Tulis di kolom komentar. Nanti kakak lihat, oke? Nah, kalau misalkan adik-adik lihat di ayat 1 sampai ayat 2 itu menceritakan gimana sih kondisi tanah Kanaan saat itu. Jadi tanah Kanaan itu saat itu diduduki oleh bangsa Enak, dan bangsa Enak itu adalah bangsa yang besar dan mereka lebih berpengalaman dalam soal perang, mereka lebih kuat dibandingkan bangsa Israel. Itu alasan kenapa bangsa Israel dulu menolak untuk masuk ke tanah Kanaan, karena dari segi pengalaman dalam berperang, bangsa Enak jauh lebih berpengalaman dibandingkan bangsa Israel. Di situ bangsa Israel ngerasa takut dan gak yakin sama tuntunan Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya Musa nekenin lagi, Tuhan yang akan jalan di depan kamu. Jadi nanti ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Enak, Tuhan yang akan berperang dengan mereka. Jadi mereka nggak perlu takut, mereka udah tinggal masuk karena tanah Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan adik-adik perhatiin dari ayat ketiga, dari ayat keempat sampai ayat ke-6, itu ada 3 kali Musa bilang, janganlah, di sini disebutin, janganlah engkau berkata dalam hatimu bahwa Tuhan Allah telah mengusir mereka dari hadapanmu karena jasa-jasakulah. Jadi Musa nekenin jangan sampai ketika bangsa Israel udah masuk, mereka mikirnya kayak, oh, karena aku bisa masuk ke tanah Kanaan, karena aku udah berjuang, karena aku udah berperang, aku bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa nekenin lagi, itu tuh bukan karena jasa mereka, itu bukan karena usahanya bangsa Israel, tapi itu karena Tuhan sendiri yang nuntun mereka untuk bisa masuk, karena Tuhan yang berperang buat mereka. Kalau misalkan adik-adik perhatiin, di ayatnya yang keempat itu disebutin juga kalau misalkan mereka masuk itu bukan karena jasa bangsa Israel, mereka bisa masuk itu karena kefasikannya si bangsa Enak sendiri. Jadi gimana mereka itu nggak taat sama Tuhan, bangsa Enak, adat istiadat mereka yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi bukan karena keinginannya, bukan karena jasa bangsa Israel sendiri. Di ayat selanjutnya, di ayat yang kelima, di situ disebutin lagi, bukan karena jasa-jasamu, tapi karena janjinya Tuhan ke nenek moyang bangsa Israel, karena janji Tuhan ke bangsa Israel untuk mereka untuk Tuhan memberi tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel, makanya mereka boleh masuk, bukan karena jasa-jasa bangsa Israel. Di ayat yang ke-6 diingetin lagi sama Musa, ini tuh karena anugerah Tuhan, bukan karena kamu itu bangsa yang tegar tengkuk. Maksudnya bangsa yang tegar tengkuk adalah kalau misalnya adik-adik masih ingat ceritanya bangsa Israel gimana keluar dari tanah Mesir, mereka imannya naik turun, mereka kadang nggak taat sama Tuhan, gimana saat ke-12 pengintai masuk ke situ terus mereka menolak apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka lebih lama lagi di luar, itu karena mereka nggak taat. Itu mereka bangsa yang tegar tengkuk kayak gitu. Nah, kalau misalkan di kehidupan kita sehari-hari,
Kayak adik-adik pernah nggak sih adik-adik berusaha untuk ngedapetin sesuatu, terus ketika adik-adik dapat, pasti ada rasa kayak, gue dapet nih, aku dapet nih. Pasti ada rasa kayak gitu kan. Nah, di sini dari ceritanya bangsa Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan ini, kita mau belajar kalau dari setiap usaha yang kita keluarin, dari setiap pengorbanan yang kita keluarin untuk mendapatkan sesuatu, entah itu kayak adik-adik kemarin mau masuk sekolah yang baru atau universitas yang baru, mau masuk sekolah yang benar-benar adik-adik pengen dan adik-adik masuk, itu adik-adik harus belajar untuk bersyukur kalau itu tuh atas izinnya Tuhan juga kita bisa masuk. Itu tuh atas izinnya Tuhan juga kita bisa dapat apa yang benar-benar kita butuhin. Kayak gitu, bukan karena jasa kita. Nah, kalaupun kadang pun kalau misalnya kita pengen sesuatu dan nggak dapet, padahal kita udah berusaha, menurut kita udah berusaha sebaik mungkin untuk kita bisa entah itu masuk sekolah yang kita pengen, atau kita udah nabung untuk beli barang yang kita pengen, tapi ternyata kita nggak dapet apa yang kita mau itu juga bukan berarti Tuhan tuh nggak pengen kalian punya sesuatu yang itu. Bukan berarti Tuhan nggak pengen kalian masuk sekolah yang bagus. Bukan berarti Tuhan nggak pengen kalian punya barang yang bagus. Tapi harus diingat, Tuhan punya janji itu, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan ada adik-adik yang saat ini mungkin lagi kecewa karena pengen masuk mungkin sekolah negeri atau sekolah mana yang adik-adik mau masuk, tapi ternyata nggak masuk, terus adik-adik kecewa, adik-adik nanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Ya mungkin Tuhan memang sediakan yang lebih baik dari tempat yang adik-adik pengen. Dan kalau memang ada adik-adik yang udah masuk sekolah yang adik-adik kepengen, harus diingat awal yang paling penting adalah bersyukur dulu sama Tuhan. Karena memang Tuhan udah ngizinin. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dulu di kelas kakak selalu nanya, kalau misalkan kalian dapat nilai bagus, di sekolah nih kalian udah belajar, ada ulangan, kalian dapat nilai bagus, paling pertama yang ada di pikiran kalian itu kayak, nilai gue bagus. Itu dulu, kalian mikir, nilai gue bagus, asik. Atau, yang pertama kalian pikirin, puji Tuhan, nilainya bagus. Yang mana? Yang pertama kah yang, aduh asik nilai aku bagus nih. Atau yang, aduh puji Tuhan nilai aku bagus nih. Nah, yang mau kita belajar adalah yang bersyukur dulu sama Tuhan. Itu yang paling utama, bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih. Kita juga mau belajar dari bangsa Israel, kita mau kasih diri kita untuk dipimpin sama Tuhan. Kasih diri kita untuk nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, kita lakuin A. Kalau Tuhan bilang B, kita lakuin B. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Jangan kayak bangsa Israel yang kita udah ngelihat apa yang kita mau capai di depan susah, terus kita nggak mau. Kita nggak mau berusaha untuk dapetinnya. Minta sama Tuhan untuk tuntun Tuhan supaya kita bisa dapat apa yang kita mau. Tapi ingat, kalaupun kita nggak dapat, berarti Tuhan nyiapin yang lebih baik lagi dari itu. Jadi kita mau ngasih diri kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan kita beri diri kita ke Tuhan supaya Tuhan ngikutin apa yang kita mau. Ya, ingat itu. Oke? Jadi hari ini kita mau belajar gimana paling utama adalah bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih, dan mau beri diri kita untuk dipimpin sama Tuhan. Kita mau kasih diri kita untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke? Itu aja firman kita hari ini. Kita mau tutup firman kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan, kami mau belajar pada hari ini ya Bapak untuk boleh memberi diri kami dipimpin dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu bersyukur Tuhan untuk setiap pernyataan-Mu dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Tuhan, kami mengaku salah apabila dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih sering menjadi anak yang tegar tengkuk, masih jadi anak yang tidak taat padamu ya Bapak. Engkau mau ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh selalu memberi diri kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini, Engkau pimpin ya Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus kami berhaleluya, amin. Kita akan meresponi firman kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku
ajarkan maksudmu, beri janjimu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersyukur untuk tahun ajaran pendidikan yang baru ya Tuhan yang boleh berlangsung ya Bapa. Engkau mau berkati setiap pendidikan adik-adik klien kami. Biarlah dalam studi mereka boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam studi dalam bentuk online ini mereka tetap boleh belajar dengan baik. Mereka boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik juga ya Bapa. Tuhan, berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan, terkhusus GPIB Zebot ya Bapa. Biarlah gereja kami boleh menjadi saluran berkat di tengah wabah yang sedang berlangsung ini ya Bapa. Biarlah gereja kami juga boleh menjadi tempat bernaung, tempat untuk kami saling peduli kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Engkau berkati setiap majelis yang bertugas ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh diberi kesehatan, mereka boleh diberi hikmat pengertian-Mu ya Bapak, agar setiap tugas yang boleh mereka lakukan itu semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus. Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Engkau yang tahu setiap kondisi dalam bangsa negara ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpinnya, presiden, wakil presiden hingga unit terkecilnya ya Bapak. Biarlah hikmat-Mu yang bekerja di dalam mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik di tengah wabah yang sedang berlangsung ini ya Bapak. Tuhan, berdoa juga untuk setiap kakak layan ya Bapak. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau mau jaga mereka secara kesehatan ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari juga mereka boleh melayani Engkau ya Bapak. Tuhan, kami mau serahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan dalam doa syafaat ini. Berkati setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau yang mau jawab, Engkau yang mau beri jalan keluar ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke depannya dan selama-lamanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini mau kami tutup di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Tidaklah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah berakhir. Adik-adik tapi ingat, ibadah yang sejati itu ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting untuk apa yang udah kita dengar pada hari ini itu semua boleh kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup ibadah kita akan bernyanyi rumput hijau dan air yang tenang. Rumput hijau dan air yang tenang dan sejuk diberikan Tuhan bagi domba-Nya. Semuanya diasuh dengan kasih penuh domba-Nya. Limpahnya
ibadah kita telah berakhir, kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan terima kasih untuk kesempatan boleh Tuhan berikan pada hari ini untuk kami boleh beribadah ya Bapa. Tuhan, kiranya ibadah pada hari ini itu semua boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari ya Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami pada hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan menghadapi satu minggu yang masih rahasia Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, kalau kasih karunia Tuhan, berkat tuntunan Tuhan atau ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini, ke depannya dan selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.